Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu Ustadz ingatkan untuk diri Ustadz pribadi dan kepada kalian agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tentu begitu banyak kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita berterima kasih terhadap sesuatu yang memberikan kita kebaikan. Misalnya kalian punya teman kalian membantu kalian, menolong kalian, berbuat baik kepada kalian, memberikan kalian hadiah dan lain sebagainya, maka tentu kalian akan berterima kasih ya. Karena apa? Karena teman kalian orangnya baik atau telah berbuat baik kepada kalian. Maka kalau terhadap teman kalian pun demikian, terhadap teman kita pun kita harus berterima kasih karena kebaikannya. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya Allah sangat baik kepada kita semua. Oke, baiklah, langsung saja kita lanjutkan pelajaran IPS kita di hari Ahad ini. Anak-anak sekalian, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana awal masuk ajaran Hindu di Indonesia ya. Ajaran Hindu di Indonesia yaitu yang dibawa oleh pedagang India dan Cina ya. Di antaranya sebabnya yaitu dibawa oleh pedagang India dan Cina. Dan awalnya bahwa ternyata nenek moyang orang Indonesia itu tidak mengenal agama, tetapi mengenal dua keyakinan apa? Ya, coba kita baca. Yang pertama yang sudah kita pelajari animisme, yaitu kepercayaan bahwa benda mempunyai roh ya. Dan ini tentu tidak benar ya. Dan kepercayaan yang kedua apa? Dinamisme, kepercayaan bahwa benda tersebut mempunyai kekuatan gaib ya. Percaya bahwa benda mempunyai kekuatan gaib ya. Kemudian juga anak sekalian, kita juga telah mempelajari di antaranya 3 kerajaan Hindu. 3 kerajaan Hindu. Yang pertama kemarin apa? Sambil dibuka catatannya. Kerajaan Kutai ya, kerajaan Kutai. Kemudian yang kedua kerajaan apa? Tarumanegara. Dan yang ketiga yang terakhir kita pelajari pekan kemarin yaitu kerajaan Mataram. Yang pusatnya terletaknya di mana? Di Jogja ya, di Yogyakarta ya. Dan begitu pun juga dengan peninggalannya ya. Contoh-contohnya sudah Ustadz sampaikan di pertemuan sebelumnya, pertemuan pekan kemarin. Baiklah, kita lanjutkan di pembahasan kerajaan Hindu yang selanjutnya yaitu Kerajaan Kediri ya. Kerajaan Kediri. Ini kerajaan keempat yang kita ingin pelajari, yaitu kerajaan Kediri. Coba kita baca bareng-bareng. Kerajaan Kediri. Nah, bawahnya, berdirinya kerajaan Kediri dapat ditelusuri dari peristiwa pembagian wilayah kerajaan Mataram kuno ya. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana ternyata kerajaan Mataram kuno itu membagi wilayah ya. Oleh siapa? Kita lanjutkan, oleh raja terakhirnya. Ya, oleh raja terakhirnya. Yaitu siapa? Air Langga ya. Air Langga yang membagi kerajaan menjadi 2. Jadi kerajaan Mataram yang terletak di Jogja ini dibagi 2 oleh siapa? Air Langga yang merupakan raja
akhir, yaitu menjadi apa saja, yaitu yang pertama Panjalu dan Jenggala, Panjalu dan Jenggala ya. Kemudian kita lanjutkan. Pada tahun 1044 Masehi terjadi perang saudara yang berlangsung hingga tahun 1052 Masehi. Semula Jenggala adalah pihak yang menang ketika di bawah pemerintahan Jayaswara. Panjalu dan Jenggala berhasil disatukan dan menjadi kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri yang awalnya adalah pecahan dari Panjalu dan Jenggala. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai, ternyata ya, sebab berdirinya kerajaan Kediri ini awalnya adalah dua kerajaan kecil ya, dua kerajaan kecil. Kemudian akhirnya dua kerajaan kecil ini berperang, padahal mereka ini bersaudara. Rajanya, pimpinannya bersaudara ya. Yang sebenarnya mereka ini keduanya adalah anaknya siapa? Raja terakhir tadi? Airlangga ya. Di buku atau di catatan Ustaz, yaitu di antara nama anaknya itu, nama anak Airlangga itu yang berperang itu namanya yang pertama Sri Samarawijaya ya, yang diberi kekuasaan di daerah barat dari kerajaan Mataram. Kemudian yang kedua Mapanji ya. Mapanji yang diberi oleh Raja Airlangga, kerajaan kecil di daerah timur ya, atau Jenggala ya. Dan mereka ini adalah dua bersaudara yang ternyata berperang untuk berkuasa ya, untuk berkuasa. Mereka tidak ingin ya ada kekuasaan atau ada kerajaan yang lain, tapi mereka ingin menguasai kerajaan sepenuhnya ya. Maka tentu anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap yang seperti ini tentu tidak baik ya. Bagaimana orang yang rakus, orang yang tamak akan kekuasaan ya, tentu tidak baik ya. Apalagi sesama saudara ya. Apalagi sesama saudara kandung ya. Jadi Sri Samariwijaya dan Mapanji ini yang dua bersaudara ini, mereka ini saudara kandung ya, walaupun dikisahkan berbeda ibu ya, atau lebih tepatnya saudara seayah ya, saudara seayah ya. Sekali lagi bahwa sifat yang seperti ini, tamak akan kekuasaan ya, tentu tidak baik ya. Bahkan Rasulullah SAW juga memperingatkan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk tamak akan kekuasaan ya, untuk rakus akan kekuasaan ya. Misalnya di kelas kalian sengaja ya menunjuk diri kalian sendiri ya menjadi ketua kelas ya, atau merasa paling menjadi pemimpin di kelas, maka ini tidak baik ya. Tapi yang baik bagaimana, yaitu apabila memang kepemimpinan tersebut, atau kalau kita misalnya disuruh untuk mengemban amanah sebagai ketua kelas misalnya seperti itu. Dan setidaknya sebagai sesama saudara ya, apalagi saudara sekandung, saudara seibu, saudara sebapak ya, hendaknya mengalah ya, mempunyai sikap mengalah ya, jangan suka zalim terhadap saudara yang lainnya tentunya. Kemudian anak sekalian,
kita baca itu kerajaan Kediri terletak di mana? Di Sungai Berantas, Jawa Timur ya. Rajanya Bameswara, Jayabaya, Sarweswara, Aryaswara, Gandra dan Kertajaya ya, dan Kertajaya ya. Adapun peninggalan sejarahnya diantaranya apa? Candi Panataran, Candi Gurah, Candi Tondo Wongso, Arca Buddha Vajrasattva, Prasasti Kemuliaan, atau maksudnya Prasasti Kamulan ya. Kemudian Prasasti Galunggung, Prasasti Jaring, Candi Tuban, Prasasti Panumbangan, dan yang terakhir Prasasti Talan ya. Ini cukup banyak peninggalan dari kerajaan Kediri ini. Nah itu diantara contoh gambarnya itu ya. Candi Panataran, Candi Gurah ya, Candi Tondo Wongso ya. Yang letaknya peninggalan kerajaan Kediri ini tentu banyak dijumpai di daerah Jawa Timur ya. Nah, ada juga Arca Vajrasattva, Prasasti Galunggung, Prasasti Kawulan, ya, Prasasti Jaring ya. Walaupun kayak seperti Arca ini, ya, seperti patung-patung yang seperti ini tidak boleh diletakkan di dalam rumah ya. Tidak boleh diletakkan dalam rumah ya. Adapun candi-candi ya, apalagi candi tersebut dipakai untuk beribadah agama Hindu ya atau agama Buddha, maka tidak sepantasnya kita untuk mengunjunginya ya. Tidak sepantasnya untuk mengunjunginya ya, berwisata ke candi-candi ya. Kalau kita ingin berliburan ya cari tempat liburan yang lain ya. Cari tempat liburan lain, jangan ke candi ya. Kemudian anak sekalian yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke kerajaan yang kelima ya. Langsung saja kita lanjutkan ke kerajaan yang kelima. Coba kita baca dulu. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan sekitar tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok. Wilayah kerajaan ini meliputi bekas wilayah kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan kerajaan Kediri ya. Masya Allah ya, ternyata wilayahnya mencakup dua kerajaan sebelumnya, yaitu kerajaan apa? Mataram dan kerajaan Kediri ya, yang barusan kita bahas. Kita ketahui bahwa setelah mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di Ganter ya, di Ganter apa Ganter ya, Allah dalam di Ganter atau di Ganter, Ken Arok menyatukan kerajaan Kediri dengan Tumapel menjadi kerajaan Singasari. Jadi pendirinya atau yang menyatukan ya, yaitu Ken Arok ya. Kerajaan Singasari mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara ya. Raja Kertanegara ya. Anak-anak sekalian, Ken Arok ini sebenarnya kalau kita melihat kisahnya ya, membaca buku sejarah yang lainnya, bahwa ternyata Ken Arok ini adalah orang yang biasa ya. Orang yang biasa ya, rakyat biasa dia ini. Cuman karena dia ini mempunyai ambisi yang kuat ya, mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi pemimpin ya. Walaupun sebagaimana Ustadz ingatkan tadi ya, yang seperti ini tidak bagus ya. Nah, Ken Arok ini mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi pemimpin ya. Akhirnya apa? Ia melakukan perlawanan ya, atau berperang melawan Raja Kertajaya ya. Raja Kertajaya yang merupakan siapa? Raja Kediri yang terakhir ya. Akhirnya Raja Kertajaya kalah. Kemudian kekuasaan tersebut atau kerajaan tersebut dipegang oleh Ken Arok ya. Untuk peninggalan kerajaan Singasari itu ada Arca Dwarapala ya,
Aca Dua Rapala, ada Candi Singosari sebagai makam ya, makam Kertanegara ya. Jadi Candi Singosari ini yaitu sebagai makam Kertanegara. Apalagi yang candi yang seperti ini merupakan makam ya. Dia merupakan makam ya. Maka kita hindari untuk mengunjunginya ya. Kemudian yang ketiga apa itu? Candi Sumberawan, Sumberawan ya. Candi Sumberawan, Sumberawan ya. Candi Sumberawan. Ada juga Prasasti Mula Malurung ya. Prasasti Mula Malurung. Dan juga masih ada sebenarnya candi-candi yang lain ya, yang juga merupakan makam dari kerajaan-kerajaan Singosari ini. Ada namanya Candi Kidal ya. Candi Kidal ya. Adapun makamnya Ken Arok sendiri dinamakan Candi Kangenan ya. Candi Kangen ya, Candi Kangenan ya. Candi Kangen. Ya itu saja mungkin anak-anak sekalian singkat dari kerajaan Singosari. Kita lanjutkan di kerajaan yang terakhir yang kita akan bahas di pertemuan kali ini, yaitu kerajaan yang keenam. Kerajaan keenam ini apa? Siapa yang bisa menebak? Kerajaan yang begitu luar biasa, yaitu kerajaan apa? Kerajaan Majapahit ya. Ya, kerajaan Majapahit ya. Coba kita baca. Kerajaan Majapahit. Kerajaan bercorak Hindu yang terakhir dan terbesar di Jawa adalah kerajaan Majapahit ya. Insyaallah ya. Jadi kerajaan yang terbesar di tanah Jawa ini, tapi tentu bercorak Hindu ya, bukan Islam ya. Yaitu kerajaan apa? Majapahit. Kita lanjutkan. Kerajaan ini terletak di sekitar Sungai Berantas, Jawa Timur, dengan pusat di Tarik Mojokerto. Di Tarik Mojokerto ya. Wallahu taala alam, Ustaz belum pernah ke sana ya. Ustaz belum pernah ke daerah Mojokerto ya. Mungkin kalian yang sudah pernah ke daerah Mojokerto, atau mungkin orang tua kalian yang lebih tahu. Ternyata terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya sekitar tahun 1293 Masehi dengan dibantu oleh Arya Wiraraja, Nambi, Lembu Sora, Ronggolawe, dan Kebo Anabrang. Nah, ini didirikan oleh Raden Wijaya yang dibantu oleh teman-teman Raden Wijaya tersebut ya. Di antaranya tadi yaitu siapa? Arya Wiraraja, Nambi, Lembu Sora, Ronggolawe, dan Kebo Anabrang. Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan gelar Rajasa Negara. Ya, didampingi Gajah Mada sebagai Mahapatih ya. Jadi masa keemasannya yaitu pada masa siapa? Pada masa Raja Hayam Wuruk. Maksudnya di masa keemasan itu pada masa saat ia benar-benar berkembang dengan baiknya ya. Berkembang dengan baiknya ya, baik dari segi ekonomi ya, kehidupan rakyatnya makmur ya, dan lain sebagainya ya. Itu yaitu disebut masa emas. Dan Raja Hayam Wuruk yang gelarnya Rajasa Negara didampingi siapa? Patihnya Gajah Mada. Dan ya, Patih Gajah Mada ini adalah orang yang memiliki ilmu yang luar biasa ya. Maksudnya ilmu tentang berperang, ilmu tentang bagaimana mengatur negara ya, bagaimana tentang strategi dalam berperang agar menang ya, bagaimana tentang memimpin prajuritnya dan lain sebagainya ya. Ini adalah namanya Gajah Mada ya. Adalah orang yang luar biasa ya. Bahkan Gajah Mada ini mempunyai sumpah ya. Mempunyai sumpah
yang ia akan menjadikan seluruh Nusantara ini, Indonesia ini maksudnya di bawah pimpinan kerajaan Majapahit ya. Sebelum kita pelajari sumpahnya, coba kita baca dulu yang ini. Asal mula berdirinya kerajaan Majapahit yakni adanya serangan dari Jayakatwang ya. Adipati Kediri ya. Adipati Kediri yaitu kerajaan yang sebelumnya yang kita bahas, yang berhasil membunuh Kertanegara ya. Yang berhasil membunuh Kertanegara. Siapa tadi Kertanegara? Yaitu penguasa kerajaan Singasari yang terakhir ya. Jadi Jayakatwang itu membunuh Raja Singosari yang terakhir ya. Siapa Jayakatwang itu? Yaitu adipati atau orang yang dipercaya kerajaan Kediri. Apa sebabnya ia membunuh Raja Singasari? Karena menolak untuk membayar upeti ya. Upeti ini maksudnya pajak ya. Upeti ini maksudnya pajak karena menolak membayar pajak. Kemudian Raja Wijaya, kemudian Raden maksudnya Raden Wijaya. Raden Wijaya menantu Kertanegara. Nah, sekali lagi Raden Wijaya ini menantunya siapa? Kertanegara, yaitu Raja Singosari yang terakhir, melarikan diri dari penyerangan Jayakatwang ya. Dia melarikan diri hingga tidak berhasil untuk dibunuh ya. Dia melarikan kemana? Ke Madura untuk meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja ya, minta perlindungan kepada Arya Wiraraja ya. Raden Wijaya diberikan hutan ditarik oleh Arya Wiraraja ya. Diberikan tempat ya oleh Arya Wiraraja, Raden Wijaya tadi di daerah Tarik ya, di atau maksudnya hutan Tarik ya. Yang sehingga akhirnya ini yang hutan Tarik ini kemudian dibersihkan ya, di pohon-pohonnya ditebangi, yang akhirnya nanti menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit ya. Kenapa disebut Raja Majapahit? Karena dikisahkan bahwa di hutan Tarik tersebut banyak buah maja ya, banyak buah maja ya. Siapa yang pernah makan buah maja? Wallahu taala alam, Ustaz belum pernah ya, tapi buah maja ini kabarnya banyak di daerah Mojokerto. Daerah Mojokerto ya. Nah ini, Majapahit sendiri berasal dari kata buah maja dan rasa pahit. Kemudian terdapat pasukan Mongolia, pimpinan Sipi, Ikimis dan Kaung Sing tiba di Jawa dengan tujuan untuk menghukum Kertanegara. Akibat Kertanegara tadi apa? Menolak membayar pajak kepada penguasa Mongolia. Akhirnya ya, karena orang-orang Mongol tadi ke tanah Jawa, akhirnya apa? Situasi ini dimanfaatkan oleh Raja Wijaya untuk minta bantuan ya, untuk bekerjasama untuk menyerang Jayakatwang ya. Yang Jayakatwang tadi sempat menduduki daerah bekas kekuasaan siapa? Singosari ya, Kertanejaya ya, yaitu raja terakhir dari Singosari ya. Di antara raja-raja Majapahit itu Raja Wijaya, Raja Jayanegara, Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk ya, yang merupakan masa keemasan tadi yang Ustaz sampaikan. Kemudian Wikramawardhana, yang keenam Suhita, kemudian Kertawijaya, Raja Sawardhana, Purwawisesa, dan yang terakhir Brawijaya ya. Brawijaya yang kelima ya, atau Brawijaya ya, Brawijaya ya.
Kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasan berada di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 dan atau sampai 1389 Masehi. Berdasarkan isi dalam kitab Negara Kertagama ya. Nah, ini kitabnya orang Hindu ya mungkin. Maksudnya kitab kerajaan ya, kerajaan Hindu. Wilayah kekuasaan Majapahit pada masa itu hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang ya. Subhanallah, Masya Allah ya. Sungguh luas sekali tentunya berarti ya. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga ya. Namun terdapat satu daerah yang tidak tunduk pada kekuasaan Majapahit ya, walaupun Gajah Mada ingin menguasai seluruh Nusantara ini, bahkan sudah bersumpah, tapi tetap saja ya ada daerah yang tidak tunduk ya, yaitu kerajaan Sunda dengan penguasa Sri Baduga Maharaja ya, Sri Baduga Maharaja. Kita lanjutkan, coba kita baca. Kerajaan Majapahit yang berdiri abad berapa itu? 13 sampai 14 atau tahun 1293 sampai 1500 Masehi oleh Raden Wijaya telah mengalami masa kejayaan, terutama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk sekitar tahun 1350-an ya, hingga tahun 1389 Masehi. Dengan Patih Gajah Mada melalui Sumpah Palapa, kurun waktu berapa itu? 202 tahun atau 2 abad ya. 2 abad lebih kerajaan Majapahit mampu menguasai wilayah Nusantara ya. Masya Allah ya, tentu lama sekali tentunya ya. Menguasai wilayah Nusantara hingga semenanjung Malaya, membuat kerajaan Majapahit sebagai kerajaan terbesar di Nusantara ya, kerajaan terbesar di Nusantara ya. Di kerajaan yang terbesar di Nusantara yaitu kerajaan apa? Kerajaan Majapahit. Kemudian kita lanjutkan bagaimana isi Sumpah Palapa ya. Nah ini Sumpah Palapa yaitu sumpahnya Patih Gajah Mada yang ia ingin mempersatukan Nusantara ini bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Apa isi sumpahnya? Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan atau sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit ya pada tahun 1336 Masehi. Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa pertengahan Pararaton ya, yang berbunyi ya, itu ada teks Jawanya ya. Wallahu taala alam ya, saya tidak tahu, ada mungkin orang tua kalian yang lebih tahu. Yang coba kita baca yang terjemahnya saja, yang artinya ini bawah. Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa, yaitu ia Gajah Mada. Isinya apa? Jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Nah, maksudnya apa? Puasa di sini yaitu beliau Gajah Mada ini tidak akan menikmati makan makanan yang enak ya, atau menikmati kenikmatan yang lainnya ya. Jadi beliau akan berusaha keras ya, yang beliau pikirkan bagaimana mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit ya. Adapun ada yang menyebutkan bahwa ada sendi di buah pala itu, wallahu taala alam, Ustaz kurang tahu ya. Tapi intinya bahwa di antara arti palapa itu yaitu berpuasa ya, sumpah bahwa beliau tidak akan berhenti dari berpuasa, maksudnya yaitu tidak akan berhenti untuk tidak menikmati makan makanan yang enak dan sebagainya ya, sampai semuanya tersatu ya, sampai semuanya bersatu di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit ya. Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Kemudian untuk peninggalannya ini ada kolam segaran ya, jadi Bajang Ratu, alun-alun ya, ujung-ujung ada Candi Sukuh ya,
yang terletak di Karanganyar ya. Terletak di Karanganyar. Kemudian ada Candi Jeti ya, yang terletak juga di Karanganyar ya, Jawa Tengah ya. Dan ada Candi Tugu ya, yang merupakan batas daerah kekuasaan Kerajaan Besar Majapahit dan Pajajaran ya. Yang merupakan batas daerah ya, Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Kemudian ada keping uang logamnya juga ya, dari Kerajaan Majapahit tersebut. Dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Insya Allah sudah ada gambaran untuk kita semua bagaimana kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia ini ya. Ustaz akhiri, terima kasih ya. Ustaz mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.